S1 pendidikan bahasa Inggris. Kalau S2-nya melanjutkan atau gimana nih Bu? Cinta banget sama bahasa Inggris. S1 bahasa Inggrisnya di UNRI, Universitas Riau Pekanbaru. Itu masuknya 91, tamat 95. Terus 97 ikut CPNS, alhamdulillah diterima. Satu kali ikut langsung diterima ya. Alhamdulillah. Sebelum itu ada kerja juga sebelum jadi guru. Jadi sebelum jadi guru itu jadi sekretaris. Dari mana bisa jadi sekretaris? Dari bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sangat berperan penting sekali dalam kehidupan. Panggilnya apa ya? Panggilnya mem aja lah ya, karena anak-anak di sini panggil mem. Ya. Jadi 97 jadi guru bahasa Inggris, kemudian setelah mengajar bahasa Inggris di 2 sekolah, terasa ingin melanjutkan pendidikan, tapi nggak mau ambil bahasa Inggris juga. Kenapa? Karena saat itu di pikiran mem gini, kalau aku ambil bahasa Inggris lagi untuk S2, sepertinya nggak perlu lah, karena S1 bahasa Inggris aja udah cukup untuk mengajar SMP, SMA, insya Allah bisa lah. Nah, pada saat ada pendaftaran S2, terpikir, aku ini bahasa Inggrisnya udah, tapi bahasa Arab kok nggak bisa, karena aku orang Islam gitu ya. Bahasa Arab nggak bisa, gitu. Palingan hanya bisa ngaji gitu kan. Nah, jadi saat itu ada pendaftaran untuk S2 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, mem ikut tuh. Setelah lulus dalam pendaftaran itu lulus, kuliahlah hari pertama ambil manajemen pendidikan Islam. Dalam satu kelas itu ada 34 orang, mem sekelas dengan gubernur kita yang pertama Pak Uzri Hud, kemudian sekelas juga dengan beberapa kepala dinas, kemudian ustadz-ustadz lulusan dari Mesir. Aduh, semuanya berlatar belakang bahasa Arab. Mem sendiri dan satu lagi ada guru bahasa Inggris SMP 12, itu berlatar belakang bahasa Inggris, nggak berlatar belakang bahasa Arab, nggak agama gitu ya. Jadi saat itu Profesor Yusril, profesor kami, bertanya, kenapa Ibu ambil jurusan bahasa bahasa Arab ini gitu? Kenapa ambil di manajemen pendidikan Islam? Padahal kan Ibu dari bahasa Inggris. Nah, dengan lugunya bilang, Pak, kalau untuk ilmu bahasa Inggris saya rasa saya sudah cukup. Insya Allah, ngajar SMP, ngajar SMA sudah pernah, kan baru ngajar SMA tidak pernah. Kemudian pernah juga ngajar di satu akademi, nggak perlu disebutkan akademi mana. Nah, saya sekarang ini ingin mendalami Islamnya juga, Pak. Jadi saya ambillah manajemen pendidikan Islam. Terus, jadi Ibu ini sebenarnya nggak tahu bahasa Arab sama sekali. Saya ngomong bahasa Arab nggak bisa, tapi kalau ngaji insya Allah saya bisa. Nah, akhirnya karena mengambil jurusan manajemen pendidikan Islam, itu kuliahnya pakai bahasa Arab. Ternganga-nganga lah ceritanya. Nah, nanti ini dosen ngomong apa gitu. Setelah satu sesi dari jam 8, sesinya dari jam 8 sampai jam 9, sampai setengah 10, terus kami istirahat makan, snack gitu. Terus curhat sama sama dosennya. Terus Prof, saya mau curhat, saya ini nggak ngerti loh tadi profesor ngomong apa. Saya paham Anda tidak mengerti gitu. Sambil tertawa, cuma tertawanya bukan tertawa mengecilkan, tetapi tertawanya itu tertawa yang ada makna. Jadi gimana Prof? Saya ini nggak paham profesor ngomong apa, karena semua yang diomongin pakai bahasa Arab. Udah gitu bertanya pada kami pakai bahasa Arab, di kawan-kawan yang lain menjawab pakai bahasa Arab juga. Saya nggak ngerti, tapi saya mau belajar. Akhirnya mem diberi kesempatan untuk selain laptop, diberi kesempatan juga untuk memegang tab. Jadi dari tab itu mem mencari di Google Translate. Jadi apa yang diomongin kita ada masukkan suaranya, itu bisa kita apakan, bisa kita lihat artinya. Nah, jadi dari situ pelan-pelan belajar, lama-lama bisa lah sedikit-sedikit.
Dan akhirnya ya itu tadi tamat S2 pendidikan manajemen pendidikan Islam, alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke ngajar bahasa Inggris. Sampai sekarang ini kan sudah 27 tahun lebih 3 bulan. Lebih 8 bulan. Nah, jadi kalau seandainya dibilang enak nggak ngajar bahasa Inggris, enak. Merasa menyesal nggak kemarin ambil kuliah bahasa Inggris? Enggak, sama sekali enggak, bahkan senang. Karena dari awal mencari kerja itu banyak yang memanggil karena kita punya bahasa Inggris di hotel-hotel di Lagoy, ada beberapa yang memanggil, tapi saat itu karena sebelum Hotel Lagoy manggil, kita sudah diajak duluan, kamu mau jadi sekretaris dengan saya bekerja di PT saya waktu itu, CV saya namanya CV Citra Lestari. Saya jadi apa Pak? Kamu jadi sekretaris saya karena bos besar saya di Singapura itu selalu pakai bahasa Inggris, dia nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi itu selain jadi sekretaris, jadi penerjemah dia. Nah itu pakai tesnya pakai bahasa Inggris, pakai telepon. Jadi tesnya pakai telepon, sudah gitu dia kirim pakai fax ya, suruh mengambilkan prescription itu adalah kalau obat itu apa ya di dokter, apa sih itu beli obat, resep. Nah jadi resep itu memang lihat ini resep dari dokter Amerika nih, itu orang Singapura hebat banget dia membaca, tahunya dibilang lulus besok mulai bekerja. Nah pada saat orang lain itu bekerja gajinya 300, saat itu memang sudah digaji 750 di luar uang transportasi, di luar uang transportasi dan uang makan. Nah saat itu terasa memang waduh, gara-gara aku punya bahasa Inggris memang kayaknya mudah banget mencari kerja, alhamdulillah gitu. Nah pada saat itulah langsung ditawari, aku mau kerja di Nirwana hotel di, terus ada lagi mana-mana beach, ada 2 tuh gitu diajak bekerja. Terus saya pikir enakan jadi sekretaris lah gitu. Karena kalau sekretarisnya di CV Citra Lestari itu kita sekali ke Singapura, karena CV itu pusatnya di Singapura kan. Terus sekali ke Singapura kita pada saat itu orang belum pakai HP, jadi udah pakai HP duluan, walaupun HP-nya HP Motorola yang ada pentulan panjangnya itu. Jadi terasa sekali enaknya jadi orang yang bisa bahasa Inggris. Itu aja sih. Nah tapi kalau di sekolah, pengalaman di sekolah bahasa Inggris, anak-anak ini banyak yang males bawa kamus kan. Tapi kali-kali juga kan males bawa kamus nih untuk sekolah nih, benar nggak? Berat kan? Berat, udah gitu malas lihatnya misalnya video kecil. Terus nanti gurunya suruh menghafal kosakata, malas juga kan? Nah malas, jadi orang yang tidak malas untuk mempelajari bahasa Inggris banyak loh banyak keuntungannya. Mencari kerja insya Allah lebih mudah. Apalagi zaman sekarang segala sesuatu itu memakai aplikasi pakai bahasa Inggris, benar nggak? Nah kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nah susah kita. Nggak pernah pegang laptop, tapi begitu kita buka laptop semua pakai bahasa Inggris, kita tahu oh ini artinya ini, kita coba aja jadi bisa. Jadi ala bisa karena biasa. Nah bisanya itu karena kita berani, kita tahu bahasa Inggris. Nah gitu. Terus itu untuk diri kita sendiri ya. Tapi kalau untuk orang lain, minimal kita bisa lah membantu orang lain pada saat orang lainnya dia beli mesin cuci baru, dia beli TV baru, mau memprogram, apa sih namanya tuh susah kali banget, memprogramnya susah, dipanggil kita tuh. Berapa kali ada seperti itu, terus di pasar juga gitu, mungkin kebetulan juga ya Tuhan tahu nih ada kesulitan, ada guru bahasa Inggris lewat. Dia ngomongnya susah, saya mendekati, can I help you please gitu, terus dia jawab, dia tanya, saya mau cari hotel yang paling nyaman, bersih, terus dekat dengan pelabuhan. Nah, kita arahkan kemana? Menurut kita kan, menurut dia nanti itu nyaman atau tidak, terserah dia, pasti menurutnya itu bagus. Jadi membantu lah, saling membantu untuk orang lain. Terus ada lagi, kalau nonton film barat, orang lain nggak tahu, kita tahu. Orang lain nggak ketawa, kita ketawa. Kenapa? Karena kita paham. Itu aja sih.
luar biasa sekali ya perjalanan karir Mem Dewi ini, sangat memotivasi buat kita, apalagi yang remaja-remaja cari pekerjaan ya kan. Tepuk tangan dulu untuk Mem. Keren. Boleh diceritakan mungkin kan perjalanan karirnya karena kan sudah 27 tahun ya, perjalanan yang panjang. Jadi 97 tahun 1997 lulus CPNS. Alhamdulillah satu kali ikut tes CPNS langsung diterima. Alhamdulillah itu semua pasti tak lepas dari doa orang tua ya, dan tentu saja pertolongan Allah. Kemudian 97 itu dapat SK mengajar pertama di Pulau Duara. Pulau Duara itu memang mencari, begitu dapat SK-nya mencari di Pentang nggak kelihatan, nggak ada, nanya sana sini nggak ada yang tahu sama sekali di mana. Akhirnya pergi ke pelabuhan, nanya beberapa orang, barulah ada bapak-bapak yang sudah agak tua, bapak tahu nggak Pulau Duara itu di mana? Dengan menjawab logat Melayunya, bapak itu bilang jauh, bla 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 bla, memang melakukan duluan. Tapi saya pikir gini, saya sudah ikut tes satu kali lulus, kalau saya nggak jalani sayang kan? Akhirnya menerima, memang jauh sekali. Dan dari tempat tinggal, tempat tinggal pertama itu di rumah kepala sekolah. Dari tempat tinggal ke sekolahnya berjalan 6 kilo. Nggak ada kendaraan di sana, pulau kecil. Yang punya kendaraan berupa motor, sepeda motor itu hanya kepala sekolah satu, Pak Babinsa satu lagi Pak Korek. Jadi yang punya motor itu aja, kami semua jalan kaki. Kalau ada siswa yang berani naik motor, naik sepeda. Karena perjalanannya itu lewat pelataran gitu, nanti baru lewat jalan tanah. Nah jalan tanahnya itu kanan kirinya masih hutan. Kadang-kadang kalau pergi sekolah atau pulang sekolah itu lewatlah monyet, jalannya iya, terus kalajengking, terus kadang-kadang ular. Pertama takut, tapi lama-lama udah biasa kalau ada kita mau lewat terus mereka lewat itu nyebrang dari hutan sini, seperti kita diem dulu. Nah itu mungkin ngeri tapi nggak begitu mengerikan. Yang mengerikan itu kalau kita dihadang oleh anak-anak muda sana yang sudah putus sekolah, terus sudah merantau ke Malaysia, menyelundup, begitu pulang lagi itu mereka seringkali mabuk, terus hanya pakai celana pendek, nggak pakai baju gitu. Tapi alhamdulillah mereka hanya sekedar panggil aja, nggak sampai megang itu enggak. Nah di sana sekitar 1 tahun 9 bulan di SMP, SLTP dulu namanya ya, sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP Negeri 2 Lingga. Kemudian pada bulan Februari 99 dipindahkan ke SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Nah, di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang ini sekitar 14 tahun mengabdi menjadi guru bahasa Inggris dengan segala suka dan dukanya. Alhamdulillah banyak sukanya, karena anaknya baik-baik, gurunya baik-baik semua. Nah, setelah 14 tahun di SMP Negeri 5, dipindahkan lagi ke SMP Negeri 10 tepatnya. Nah di SMP 10 itu sekitar 9 tahun. 9 tahun itu tahun ke-7-nya mulai jadi wakil kepala sekolah Budi dulu. Kemudian 2 tahun menjadi wakil, dipindahkan lagi kembali ke SMP 5. Di SMP 5 1 minggu kemudian jadi wakil lagi. Itu sekitar 11 bulan jadi wakil. Per tanggal 1 Agustus 2024 kemarin dilantik menjadi PLT SMP Negeri 17 Tanjung Pinang. Jadi SMP Negeri 17 Tanjung Pinang ini SMP yang baru menginjak tahun kedua, jadi siswanya baru kelas 7 dan kelas 8, belum ada kelas 9. Pun peralatannya masih sangat minim, tapi insya Allah kalau kita bekerjanya secara tim, kerjasama dengan tim-tim yang baik-baik, yang pintar-pintar, yang bersemangat, insya Allah kami yakin SMP 17 ini akan menjadi SMP yang besar karena lokasinya terletak di tengah-tengah perumahan penduduk yang sedang produktif, usia produktif. Kenapa usia produktif? Karena memang usia yang
dibilang muda tidak, dibilang tua juga tidak. Itu memang betul-betul usia di mana anak-anak usia itu banyak. Jadi bakalan banyak peminatnya ke sekolah itu insya Allah. Jadi saat ini Mem dan tim guru bersama membangun Ya. SMP 17. Ya, tentu saja dengan semua dengan bantuan dinas. Nah, saat ini SMP 17 sedang membangun kembali tingkat atasnya untuk menambah ruang belajar. Jadi di atas ditambah lagi 4 ruang belajar, di belakang 1. Jadi ada tambahan itu, insya Allah. Menurut manfaat dari kita nih yang mungkin sulit ya belajar bahasa Inggris, kira-kira manfaat apa yang Mem sendiri sudah rasakan dan apa yang bakal kita dapat kalau kita menguasai bahasa Inggris? Berarti pendek kata manfaat dari bisa bahasa Inggris Iya. ya. Jadi manfaat itu banyak sekali. Tadi dari awal Mem sudah bilang, dari awal bisa bahasa Inggris gampang mencari kerja. Peluang Ya kerjanya kan? luas ya. Peluang bekerja lebih luas. Luas. Tidak Bisa- hanya di dalam. Ya, mau jadi guru bahasa Inggris bisa, nggak mau jadi guru bahasa Inggris yang terikat, kita bisa buka les sendiri, atau sudah jadi guru masih bisa buka les di rumah masih bisa, atau kita buka tempat kursus. Terus di lowongan-lowongan lain yang lain juga bisa. Kemudian kita juga bisa mencari tambahan seperti seorang mahasiswa nih sudah bisa menghasilkan uang dari jasa menjadi penterjemah. Itu banyak tuh ya. Jadi ya di situ aja udah dapat tuh, padahal dia belum bekerja loh, masih mahasiswa, udah bisa dia menghasilkan uang untuk tambahan dirinya sendiri. Kalau kita udah tamat kuliah, mencari peluang kerja lebih mudah untuk diri kita ya. Kemudian kita juga ada keuntungan, kita juga bisa membantu orang lain. Membantu orang lain tadi itu tetangga membeli ini membeli itu nggak tahu. Ini artinya apa sih gitu nggak tahu. Terus kita pada saat mempelajari aplikasi-aplikasi baru, kita lebih mudah dibanding orang yang tidak tahu bahasa Inggris. Kita lebih tahu duluan. Kita juga dapat pahala loh dari menolong orang yang tidak tahu, kita tolong karena kita sudah tahu duluan kan. Nah, tuh. Terus lagu-lagu yang enak tuh rata-rata selain lagu bahasa Indonesia memang enak ya. Lagu-lagu yang enak, apalagi lagu-lagu zaman-zaman Mem, itu lagu-lagu bahasa Inggrisnya enak-enak kan. Sampai sekarang lagu itu evergreen kan, nggak pernah pupus, nggak pernah hilang, dimakan waktu tetap aja enak. Jadi lebih nikmat rasanya kita mendengarkan lagu karena kita tahu arti atau makna dari lagu itu sendiri, gitu kan? Nonton film bahasa Inggris yang berbahasa Inggris pun kita lebih enak karena kita paham. Kita paham ya. Tapi sekarang ada apa ini baru merupakan wacana atau bagaimana? Ada nama-nama hotel, nama kafe itu katanya bahasa Indonesia, harus bahasa Indonesia gitu. Tapi sebenarnya kalau umpamanya kita tahu itu artinya apa, sebuah hotel atau kafe memakai nama bahasa Inggris tidak masalah sebenarnya ya, kalau kita sepanjang kita tahu artinya. Kalau kita nggak tahu artinya tuh jadi bingung itu apa sih artinya sebenarnya gitu. Jadi dia mungkin lebih familiar kalau memakai bahasa Indonesia. Tapi banyak sekarang beberapa hotel sudah merubah namanya menjadi bahasa Indonesia, seperti contohnya Hotel Rainbow menjadi Hotel Pelangi kan sekarang. Comfort menjadi Comforta. Nah, gitu kan dirubah. Sebenarnya kalau kita tahu bahasa Inggris sih itu nggak sulit, itu cuma nggak jadi masalah. Cuma mungkin karena banyak juga di antara kita yang kurang paham, itu jadi lebih itu artinya apa sih gitu, gantilah bahasa Indonesia aja. Yang pasti banyak manfaat dari kita bisa bahasa Inggris untuk diri kita, juga untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Aja. Satu, mencari kerja lebih mudah, mau di pegawai atau di swasta, sama-sama mudah kalau kita bisa bahasa Inggris. Itu aja. Itu dia tadi manfaatnya ya guys. Menurut beberapa orang nih, kebanyakan ya Mem ya, tapi menurut saya juga belajar bahasa Inggris tuh agak sulit ya Mem ya. Apa dari kita tuh ada yang salah belajarnya gitu Mem? Ada nggak Mem solusinya gitu?
sebenarnya, tapi itu umum sih karena mem ini memang suka bahasa Inggris, jadi nggak terasa sulit. Tapi ada juga orang-orang yang bilang bahwa bahasa Inggris ini bakat, minat dan bakat. Jadi kalau memang dia berminat dan dia berbakat jadi. Nah, seperti mem mulai ikut kursus bahasa Inggris itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD ikut kursus bahasa Inggris sampai dengan tamat SD masih ikut, terus SMP nyambung lagi sampai dengan kelas 3 SMP ikut kursus. Setelah itu SMA memang nggak ikut kursus lagi karena itu sudah disibukkan dengan kursus mengetik. Dulu ada kursus mengetik, belum ada komputer kan, masih kursus mengetik biasa. Nah, mungkin sulit bagi orang-orang yang nggak suka bahasa Inggris. Tapi kalau orang yang udah suka, nggak ada sulitnya. Dan mem mulai menyukai bahasa Inggris itu karena diawali dengan channel 8. Masih kan nggak? Dulu TV kan hanya TVRI, TV3, SBC 5 sama SBC 8 sama RTM 1, RTM 2. RTM 1, RTM 2 itu Malaysia, SBC 5, SBC 8 itu Singapura. Nah, mem paling suka nonton SBC 8 channelnya Singapura. Kenapa? Filmnya film Tionghoa tapi substitute-nya itu bahasa Inggris. Jadi memang nggak ngerti bahasa Tionghoa kan, tapi memang udah digerakkan dia, memang tahu itu jalan ceritanya apa sih dari bahasa Inggrisnya. Nah, dari sukanya bahasa Inggris dari situ, itu pertama. Yang kedua, suka juga karena ada satu lagu yang sampai sekarang membekas yang membuat mem itu betul-betul jadi bahasa Inggrisnya enak kali gitu. Lagunya lagu Hello. Jadi ada tetangga putar lagu itu, mem pulang sekolah tuh sambil buka sepatu, kok itu lagunya enak kali ya, itu lagu apa sih, kok lagu bahasa Inggrisnya enak banget gitu. Terus tanya ke tetangga, Mas, itu lagunya apa judulnya? Hello katanya. Judulnya Hello. Judulnya Mas, iya judulnya Hello dek. Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi Lionel Richie. Itu bagus Mas, mau ini Mas kasih kalau mau. Dia rupanya punya rekaman terus dia kasih. Mem tiap hari dengar lagu itu sampai mem hafal, saking sukanya. Terus lama-lama mem kalau hafal aja nggak tahu artinya ini nggak hebat. Minta belikan kamus sama orang tua kan, nggak beli kamus mem matikan. Wah, rupanya bahasa Inggris ini gini, simple but deep meaning. Jadi dia bahasanya itu sederhana aja, kalimatnya itu sederhana, tapi dia punya makna yang sangat dalam. Itu bahasa Inggris. Jadi begitu kan tahu arti dari lagu itu, enak kali nyentuh kali ya, itu aku gitu. Kayaknya lagu itu tuh sesuai dengan kita gitu kan. Begitu jadi suka, lama-lama lagu lain bahasa Inggris juga jadi suka. Lama-lama nanti aku kalau tamat SMA mau ambil kuliah bahasa Inggris lah, karena dari lagu itu. Jadi dari lagu terus ke film Tionghoa tadi, jadi suka bahasa Inggris. Termotivasi sampailah sekarang. Terus kalau dibilang susahnya di mana ya? Susahnya di mana? Kalau bagian suka ya, susahnya di mana? Bagian yang suka, dia ngapalin satu kata aja pasti susah banget, ya kan? Apalagi kalau guru bahasa Inggrisnya ngiler nggak? Iya, lama dan nggak suka. Aduh, gimana sih guru aku kok begini? Aku udah nggak suka dengan pelajarannya, makanya mem tuh kalau ngajar suka tarik ulur tuh gini. Lihat situasinya. Kalau mereka sudah mulai nampak ngantuk, mem aja tuh cerita dulu. Tentu ceritanya yang sesuai dengan usia mereka ya. Anak-anak seusia kalian kan, anak-anak seusia SMP itu sukanya yang cerita taksir-taksiran dengan orang ini sedikit. Kita juga sih. Jadi sekarang masih suka ya. Tapi kan pasti masing-masing sudah punya kan. Sudah punya, nggak mungkin lah dengan usia begini cantik-cantik begini nggak pasti punya. Nah jadi kalau sudah dibawa cerita itu nanti mereka yang tadinya ngantuk jadi gitu. Segar lagi. Nanti baru lagi masuk ke cerita. Masuk ke belajaran. Mem gitu lagi. Ya itulah namanya belajar, nggak mungkin mau terus cerita terus kan. Nah, sekali waktu cerita, sekali waktu belajar. Karena kalau kita belajar dipaksa itu pasti jadi nggak enak. Sudah ngantuk, muak gitu kan. Nanti mereka
masjid keluar mau ke toilet, yang ada ke toilet nggak pulang-pulang gitu kan. Dia salah bekan itu kayak Filia gitu. Jadi tarik ulur kadang-kadang, kalian tahu nggak, ini loh begini cerita lo gini, seolah-olah Mem tuh ada di usia mereka gitu. Terus jadi mana Mem kemarin tuh mana nih pokoknya mau tenang nih gitu. Jadi mereka jadi begini, ada rasa seperti kita nih ibunya dia juga. Jadi Mem mencoba masuk ke mereka gitu. Tahu nggak itu apa namanya? Itu namanya quantum teaching. Nah, jadi kalau quantum teaching itu bukunya udah bestseller banget, sehingga kalau kita baca kita jadi seperti menemukan jalan. Tapi anehnya gini ya, pada saat Mem membaca buku quantum teaching, quantum learning itu, membaca ini kok ada di buku ini ya, padahal aku sudah laksanakan. Nah, sebenarnya kita udah buat, cuma kita nggak pernah punya waktu, nggak pernah terpikir mau menulis apa ide-ide kita. Tapi orang lain, Bobby the Potter itu nama pengarang bukunya, Bobby the Potter. Nah, Bobby the Potter itu dia cari satu cara bagaimana mengajar itu menjadi nyaman, baik guru maupun siswanya. Dia tulis caranya, kemudian dia buat penelitian, dan penelitian itu nggak main-main loh, bertahun-tahun sampai jadi buku itu. Akhirnya berhasil. Buku itu menjadi bestseller dan dialihbahasakan ke lebih dari 100 bahasa di dunia, salah satunya bahasa Indonesia. Nah, singkat cerita, quantum teaching ini gini, bagaimana seorang guru, ini murid-murid nih, bagaimana seorang guru bisa mengajarkan anak-anak dirinya ilmu yang dia punya, tapi tidak memaksa. Tidak memaksa itu artinya gini, kalian mendengarkan penjelasan Mem dengan senang hati, karena pada saat Mem menjelaskan pelajaran Mem berusaha masuk ke dunia kalian. Jadi mau membawa kalian ke dunia pelajaran, Mem harus masuk dulu ke dunia remaja. Gitu. Jadi iya, jadikan diri kita ini sahabat mereka, jadikan diri kita ini ibu mereka. Tapi kadang-kadang jadi guru yang benar-benar tegas, karena anak-anak ini nggak bisa main lepas aja. Kita harus tarik ulur. Iya, karena gini, boleh mungkin tanya sama Filia kalau masih ingat Mem kalau anak-anak nggak buat PR, Mem cubit dia, tinggalnya dicubit, benar. Nggak buat PR satu kali, nggak buat PR 2 kali, cubit 2 kali. Cubitnya bukan hanya cubit biasa loh, cubitnya pakai ambil di uratnya, puter. Tapi Filia yang sering ya adalah beberapa kali ya Filia ya. Tapi justru anak-anak yang sering dicubit ini sekarang udah pada sukses, pada ingat loh sama kita. Mem, saya kangen cubitan Mem. Gitu. Jadi kenapa perlu seperti itu, supaya mereka ada rasa takut. Lalu dari rasa takut itu timbul rasa ingin tidak dicubit. Jadi dengan membuat PR tadi kan dia tidak dicubit. Artinya dia mulai punya rasa tanggung jawab. Gitu. Tapi nanti pada saat dia sudah berbuat baik, ini jangan abaikan gitu aja. Terima kasih ya kamu sudah buat PR. Padahal PR itu kan untuk dia, nilai ke dia, diapresiasi gitu. Ya. Sama dengan Mem masuk kelas. Assalamualaikum. Nyanyi good morning, nice to see your smiling face gitu ya Filia. Ingat nggak lagunya Filia? Kalau kelasnya bersih, Mem nggak akan diam. Pasti kalau guru lain diam. Kalau Mem bilang, terima kasih hari ini kelasnya bersih ya. Wah, terima kasih yang pikir, terima kasih ketua kelas, terima kasih anggota kelas gitu. Jadi kita masuk kelasnya kotor, langsung marah-marah. Tapi kalau kelasnya bersih kita diam aja, nggak boleh. Mau kelasnya kotor, tentu saja kita menegur, iya kan? Mau kelasnya bersih, kita juga memberi apresiasi. Kasih ya. Jadi mereka tidak hanya merasa kita ini salah, kita ini diperhatikan kalau salah, tapi mereka juga merasa kita ini dihargai loh dengan keberadaan kita yang hanya seperti ini. Siapa tadi ini yang nyapu? Sini Mem saya buang sampah, Mem saya gini, dia gantian menceritakan bahwa ini loh keikutsertaan saya dalam kelas gitu. Jadi nggak bisa hanya cari kesalahan, tapi kita juga carilah kelebihannya. Kalau sekarang itu juga ada di dalam ngajar itu guru-guru mencatat kesalahan anak apa. Oh ini hari ini nggak PR, oh hari ini datang terlambat, oh hari ini dia nggak memperhatikan pada saat gurunya mengajar. Itu berarti kan jurnal kesalahan siswa.
Padahal nggak boleh hanya gitu. Kita juga mencatat apa kelebihan siswa hari ini umpamanya pas mengajar. Ini nggak punya penggaris umpamanya ya, umpamanya suruh buat tabel nih. Kawannya pinjamkan. Yang ini umpamanya anggotkan atau yang ini nggak tahu nih apa sih ilmu pengetahuan itu bahasa Inggrisnya apa? Ternyata kawannya bisa. Kawannya membantu. Nah ini kan cetak namanya. Hari ini si A membantu temannya si B, menyimpan pena atau menyimpan garis atau membantu mengartikan gitu. Jadi jangan hanya kekurangannya, kelebihannya pun kita catat. Gitu. Terus, kamu kok hari ini sedih? Kenapa sih? Kalau saya biasa sedih, biasanya nggak kayak gini, gitu. Iya, memang kok tahu sih, kan tahu lah, gitu. Tahu dari mana, kan tahu mata kamu mana? Ini mata saya dapat sedih, memang iya. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu aman nampaknya. Cuma biasanya dia agak gini-gini, kok ini agak diem, gitu. Kamu kenapa nak? Kan kita kayak ibu sama anak kan gitu. Kamu kenapa nak? Memang hari ini saya sedih. Kenapa kok sedih? Bapak saya hari ini berangkat. Tapi ada kejadian lucu di SMP 5. Anak itu tuh pintar bukan main. Pintar, rajin, sumpah. Hari itu dia diam. Anak Tionghoa juga tuh. Diam aja. Terus bertanya, kamu kenapa kok diam? Kok berubah hari ini? Biasanya kamu cara-cari laki-laki nih. Kok ada nih? Tuh kamu jawab aja nggak ikhlas. Bertanya kamu jawabnya nggak ikhlas. Kenapa kamu? Ya nggak apa-apa mem. Kok nggak apa-apa tapi ditanya tarik nafas. Udahlah mem, lanjut aja mem, lanjut. Dia bilang nggak mau mem, nggak mau lanjut belajar kalau kamu nggak bilang. Kamu bilang, siapa tahu mem bisa bantu. Walaupun hanya sekadar omongan. Coba kamu bilang, kamu ada masalah apa? HP saya mem. HP kamu kenapa? HP baru saya. Kan baru Imlek. Dia banyak dapat apa? Dia beli HP harga 4 juta saat itu tahun 2012. HP 4 juta tuh udah mahal banget. Iya. Jadi kenapa kok kamu sedih? HP saya masuk ke toilet pas saya tekan. Jadi dia masuk ke dalam habis. Terus saya sekarang nggak punya HP, mama saya marah. Yang salah siapa nak? Saya. Nah, kalau yang salah kamu, kenapa kamu sedih? Kamu tinggal merubah sifat kamu aja. Yang biasanya bawa HP dalam kamar mandi jangan dibawa karena ke kamar mandi itu nggak boleh lama-lama, ke toilet nggak boleh lama-lama. Kamu maunya buang apa? Buang aja deh, buang aja. Udah gitu kamu keluar main HP lagi, jangan dibawa ke sana. Itu mama saya marah. Mama kamu marah karena itu kan harganya mahal. Tapi kan uangnya uang saya men. Emang kamu punya uang dari 4 juta dari mana? Dari angpau. Nah sekarang ini dengan kamu dapat dari angpau, kamu merasa itu uang kamu. Sementara kamu nggak senang mama kamu marah. Mama kamu marah itu karena kamu teledor, karena kamu membawa HP. Pasti mama kamu juga pernah mengingatkan jangan bawa HP ke dalam kamar mandi, tapi kamu tetap bawa. Nah, jadi karena kamu tetap bawa, terus sekarang HP itu jatuh ke dalam toilet, mama kamu pasti marah. Karena apa? Karena kamu nggak punya HP, pasti kamu nanti merengek sama mama kamu, kita belikan juga. Uangnya mau mama kamu kan? Iya sih men. Salah siapa nak? Salah saya. Bisa berubah bisa. Tidak usah sedih. Nanti ada lagi. Datang dan pergi. Dia juga kan kayaknya nggak usah sedih. Saya pakai HP saya yang lama ya men. Kita tahu lagi dia. Jadi dia bisa bercerita. Bahkan satu hari ada anak yang bercerita dia punya 3 pacar. Kalian saya mau curhat dengan memang selalu membuka diri. Kalian kalau nggak bisa bercerita pada ibu kamu, pada bapak kamu, pada kakak kamu, boleh cerita sama ibu. Kalau yang nggak punya ibu, mungkin ibunya sudah meninggal, tinggalnya sama nenek, jangan beratkan nenek dengan hal-hal kamu. Bisa cerita sama mem, anggap mem sama mama kamu. Bisa ya mem, bisa. Kalian bisa percaya sama mem. Takut dan cerita sama orang lain. Saya mau curhat tentang saya pribadi. Di mana mem? Maunya kamu di mana? Terserah mem, nggak boleh di majelis guru karena majelis guru hanya punya orang, punya guru-guru. Nah, kita di musola aja ya, waktu itu mem masih di situ. Akhirnya dia curhat. A few moments later. Oke, tadi kan sudah disampaikan kalau bahasa Inggris itu minat dan bakat. Nah, sebenarnya ada nggak sih dari Mem sendiri tips dan trik untuk kami yang sulit belajar bahasa Inggris untuk belajar bahasa Inggris itu mungkin menjadi lebih asik, lebih mudah. Tips dan trik ya berarti ya. Sebenarnya nggak perlu nggak perlu takut, nggak
nggak perlu malu, nggak perlu males. Jadi kalau Mem bilang tuh 2M. 2M itu apa? Malu dan malas. Malu untuk mencoba, malas untuk menghafal. Kebanyakan pemula-pemula yang mau belajar bahasa Inggris itu malu untuk praktek bicara. Suruh ke depan, suruh berpraktek, takut. Takut apa? Takut berbuat salah. Sebenarnya takut itu intinya dia malu. Takut berbuat salah, takut ngomongnya nggak pas, lafalnya nggak bagus, jadi dia malu untuk praktek. Terus malas itu dia tidak mau menghafal kata-kata. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris dan berhasil bisa ngomong lancar, itu tadi 2M. Jangan malu, jangan malas. Malu dihilangkan, karena yang namanya orang belajar itu salah itu wajar, ya kan? Nah, jangan malas, mengulang-ulang terus, kemudian combine between bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Jadi ngomong sehari-hari itu kayak orang Malaysia, orang Singapura kan suka di combine ya, dicampur. Jadi nggak semuanya harus bahasa Inggris, semua enggak. Karena apa? Kalau semuanya bahasa Inggris kita nanti nggak tahu pada satu kata yang kita nggak tahu, kita jadi stuck, terdiam. Ya kan, daripada terdiam mendingan kita gabungkan aja bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak apa. Ya benar, mulai dari hal kecil. Itu yang tadi, nggak malas dan nggak malu. Terus supaya lebih lancar lagi, perbanyak dengar lagu bahasa Inggris. Dan lagu bahasa Inggris ini kan semua bahasa sehari-hari loh. Iya kan, semua bahasa sehari-hari. Apalagi sekarang kayak anak muda Bruno Mars, Iya. Jadi pada saat kita nyanyi itu kita tanpa sadar kita sedang berlatih pronunciation kita, hafal kita kan. Makin sering kita mencoba itu makin bagus hafal kita. Karena kan kita mengikuti suara penyanyinya, ya kan? Itu aja sih. Terima kasih. Terakhir nih Mem, mungkin boleh deh Mem sharing sedikit pesan dan harapannya untuk pelajar atau mereka yang di luar sana yang sedang berusaha belajar atau meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Sebenarnya hampir sama loh dengan yang tadi. Tidak boleh malu, tidak boleh malas. Malu untuk mencoba, jangan takut nanti berbuat salah. Sekali lagi yang namanya belajar, salah itu wajar. Kemudian jangan malas untuk mengulang-ulang, menghafal gitu. As long as other people can understand what we are talking about, itu semua udah oke. Jadi kita ngomong walaupun terpatah-patah, kemudian kita kosakatanya itu belum banyak, masih kita combine between Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kita juga salah mengucapkannya, mempronounce-nya masih belum pas, nggak usah malu. Sepanjang orang itu paham apa yang kita bicarakan, itu tadi, as long as other people can understand what we are talking about, itu semua udah oke. Dan biasanya baik cowok maupun cewek, pasti kalau lawan jenisnya ngomong dengan diselipkan bahasa-bahasa asing itu pasti lebih wow, ya kan? Pasti lebih ada nilai plusnya. Keren loh dia ngomongnya gabung-gabung bahasa Inggris campur-campur, pasti lebih kedengaran keren, gitu kan? Jadi untuk yang muda-muda jangan malu dan malas ya untuk belajar bahasa Inggris ya, 2M. Pokoknya sepanjang orang lain paham apa yang kita maksud itu sudah oke. Makin terus berusaha, makin terus mencoba, pasti makin bagus hasilnya. Karena makin banyak kita belajar, makin banyak yang kita dapat, ya kan? Itu aja. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa kita dapat dari Mem Dewi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya. Buat teman-teman boleh dong mampir ke sosmednya Ibu Dewi karena Ibu Dewi sendiri aktif membagikan ilmunya di sosmed beliau ya. Insya Allah. Facebooknya jangan lupa ya, namanya Dewi Utari. Nanti kita cantumin di bawah. Oke. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau iya.
Kami pamit undur diri, banyak tanya. Tanya aja dulu. Bye. Ever since our hearts been missing.